Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita datang kepada Tuhan, mau datang beribadah kepada Tuhan sebab kebaikan Tuhan ada di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, pribadi kita. Oleh sebab itu kita mau datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Allah, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami mau boleh datang kepadamu, memuji, menyembah Engkau Tuhan, sebab kami tahu Engkau sungguh baik dan teramat bagi kami Tuhan. Kami kena percaya Tuhan, di saat kami memuji Engkau Allah, di saat kami memuliakan nama-Mu Tuhan, nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami persiapkan hati kami, hidup kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan, hidup yang mau melayani Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami persiapkan hati dan jiwa kami untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud
hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat, hadirat memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, oh, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Haleluya. Oh, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Yesus, oh, Kau-lah yang layak disembah, oh, Kau-lah yang layak ditinggikan. Mari angkat suara-Mu, mari menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, yang bernapas memuji Nama, biar segala lidah mengaku Engkau beraja kami, biar segala lutut berseru kami rasakan Engkau Allah kami. Sebentar Tuhan kami akan memuji memuliakan Engkau Allah kami. Kami akan bersorak-sorai karena kemenangan yang daripada-Mu Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin.
Ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan sukacita dalam hidup kita. Dia memberikan kuasa dalam hidup kita. Sebab dialah Raja yang mulia di dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita datang bukan hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan, tetapi saat ini kita datang untuk mendengarkan hati Tuhan. Sebab kita tahu hanya Yesus yang berdaulat di dalam hidup kita. Kita tahu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak tantangan, cobaan yang kita hadapi, tetapi bersama dengan Yesus Tuhan akan memberikan kemenangan, sebab Tuhan akan memegang tangan kanan kita dan Dia akan memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Mari saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan Yesus yang berdaulat di dalam hidupmu, sebab Dialah Raja di dalam hidup kita. Haleluya,
Roh
kasih Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan kepada kami, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sangat mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saya bersyukur pada hari ini kembali kita berjumpa dalam ibadah online. Saya terus berdoa bagi saudara-saudara semua yang dengan setia, yang dengan kesungguhan hati boleh mengikuti ibadah ini. Dan saya percaya tiap-tiap ibadah akan mendatangkan faedah yang besar buat Bapak Ibu Saudara semua, baik di bumi ini atau bahkan sampai kepada kekekalan. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan melihat bersama-sama dalam Bilangan 21 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya memberikan satu tema pada hari ini, yaitu bosan firman tanda celaka. Kita akan melihat, kita akan mendengar pembacaan hari ini. Bilangan 21 ayat 5 sampai 6. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 ini kita melihat bahwa orang-orang Israel itu berkata-kata melawan Tuhan dan Musa. Mereka bukan hanya melawan pemimpin, yaitu Musa, tetapi bahkan mereka juga melawan Tuhan yang menciptakan mereka, melawan Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Ini sesuatu hal yang luar biasa jahatnya. Orang Israel berkata-kata melawan Tuhan dan melawan Musa. Perihal apa mereka melawan Tuhan dan melawan Musa? Mereka melawan Tuhan dan melawan Musa karena mereka muak. Dikatakan dalam ayat yang ke-5 ini, di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan kemudian akan makanan hambar ini kami telah muak. Saudara-saudara, mereka berkata tentang mana? Ini adalah makanan yang hambar. Mereka udah muak dengan mana. Seperti kita ketahui bahwa mana ini adalah roti dari sorga. Tuhan menyiapkan makanan kepada seluruh umat Israel setiap dini hari bersamaan dengan embun yang turun. Maka mana itu turun? Mana itu bentuknya seperti ketumbar, rasanya manis seperti madu. Tapi orang Israel bosan dengan mana roti sorga ini. Mereka muak, saudara-saudara. Mereka gak ikut menyiapkan. Mereka tidak ikut-ikut menyediakan makanan ini. Tapi Tuhan dengan kuasanya yang luar biasa menyiapkan, menyediakan buat seluruh umatnya.
Dan terbukti sekali di dalam roti sorga itu, orang Israel sehat, saudara-saudara, di padang gurun. Jadi dalam mana itu terkandung seluruh gizi, vitamin-vitamin, mineral, karbohidrat, protein, dan semua zat-zat yang lain yang diperlukan oleh tubuh umat Tuhan. Tapi ketika mereka makan mana tiap hari, jelas mereka melawan Tuhan, mereka melawan Musa, dan mereka berkata, kami muak dengan mana roti sorga ini. Satu perkataan yang keji sekali diucapkan oleh umat Tuhan, oleh Israel. Saudara-saudara, mana adalah gambaran firman Tuhan. Orang Israel makan mana. Umat Tuhan dengar baik-baik. Secara jasmani Anda makan. Tiap hari saudara makan. Satu hari biasa 3 kali, pagi, siang, dan malam. Di Indonesia biasa kita makan nasi, saudara-saudara. Dan kalau kita perhatikan, nasi itu dari dulu, sekarang, besok, bentuknya juga seperti itu saja. Nasi itu. Tapi apakah ada di antara para pemirsa sekalian yang bosan dengan nasi? Enggak ada. Kita tiap hari makan nasi beserta dengan lauk pauk untuk mencukupkan kebutuhan tubuh jasmani kita. Jadi makanan jasmani untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita, jasmani. Tetapi jangan lupa roh kita, manusia batin kita, manusia dalam, itu juga butuh makanan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ini juga harus dicukupi kebutuhan manusia batin ini, kebutuhan manusia rohani ini. Jangan ditelantarkan. Orang mengerti tentang kesehatan dalam hal makanan, tapi orang lupa, bahkan orang Kristen tidak mau memperhatikan dengan baik-baik tentang kebutuhan makanan rohani. Coba kita lihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini penting. Lagi saya mau ingatkan saudara-saudara sekalian, kalau jasmani saudara butuh makan, satu hari 3 kali saudara makan, rohani jangan pernah lupa, manusia hidup bukan dari makanan jasmani saja, dari roti, dari nasi, atau dari makanan jasmani saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, kebutuhan manusia batin ini harus saudara juga perhatikan dengan sungguh-sungguh.
Gak bisa setengah-setengah atau main-main. Gak bisa, saudara-saudara, kebutuhan rohani manusia batin ini saudara anggap remeh dan sepele. Tak boleh. Kalau saudara remehkan, atau bahkan beberapa orang-orang menjadi muak, bosan, tandanya celaka akan segera datang dalam hidup orang-orang Kristen yang muak, bosan akan firman Allah. Saudara-saudara, memang pada kenyataannya ada banyak orang Kristen yang mulai bosan terhadap firman, sehingga mereka membutuhkan variasi-variasi seperti yang ada dalam dunia. Mereka minta variasi-variasi, sehingga firman yang disampaikan bukan murni firman, tapi ada variasi-variasi. Kadang-kadang ada falsafah-falsafah dunia dimasukkan ke sana. Kadang-kadang ada ilmu jiwa juga dimasukkan di sana. Kadang-kadang ada pengetahuan-pengetahuan yang bukan murni firman, bahkan ada falsafah yang justru bertentangan dengan firman Allah. Tapi karena yang menyampaikan firman itu fasih, pandai berbicara, menyukakan telinga, dan itu menjadi satu kesukaan buat banyak orang. Saya mau berdoa buat umat Tuhan, kiranya saudara mau dan siap terus-menerus menerima firman yang murni. Firman yang murni, perkataan yang keluar dari mulut Allah. Karena itu sekali lagi menjadi kebutuhan manusia batin, manusia rohani kita. Saudara-saudara, intinya karena bosan, sehingga membutuhkan banyak variasi-variasi. Membutuhkan banyak hal yang menyenangkan telinga. Kadang-kadang dengan gurauan-gurauan. Kadang-kadang diselipi dengan perkataan-perkataan yang setengah-setengah porno dan sebagainya. Nah, ini itu menarik. Dan itu kadang-kadang membuat tertawa, senyum, dan seterusnya. Intinya bukan di situ, bukan di variasinya itu. Intinya karena ada banyak orang yang sudah mulai bosan akan firman Tuhan yang murni. Saudara-saudara, bosan firman tanda celaka. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Bosan firman tanda celaka. Ini bukan hal yang kecil. Ini bukan hal yang biasa. Apalagi pada akhir zaman ini. Ketika orang sudah muak, kami muak. Seperti orang Israel, kami muak dengan makanan yang hambar ini. Tanda celaka sudah ada di depan mata saudara-saudara. Tapi saya yakin, para pemirsa, umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, saudara enggak bosan dengan firman, tapi haus, lapar, bergairah, sungguh-sungguh mau belajar akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dengar hari ini, saudara yang rindu terus mau belajar akan firman Allah yang murni, saudara sungguh-sungguh mau siapkan hati saudara dengan firman Allah, katakan sama-sama amin. Haleluya. Saudara, tanda orang bosan akan firman. Mari kita lihat tanda-tandanya. Merasa muak. Ini lagi, diulang lagi, ini lagi, terus kok diulang lagi. Ini sudah bosan saya, gak suka saya. Hamba Tuhan itu terus bicara tentang hal-hal itu. Ini bahaya.
Ketika dengar firman mulai bersungut-sungut. Ada beberapa orang saudara-saudara berkata, ini nyindir-nyindir saya ini. Kemudian dia mulai ngata-ngatai hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Dan mulai marah-marah. Seperti orang Israel. Marah sama Musa. Bahkan sama Tuhan. Saudara-saudara bersungut-sungut. Dan seolah-olah dalam diri beberapa orang sudah tahu semua. Oh, ini sudah tahu saya. Udah ngerti saya. Zaman dulu juga saya sudah belajar ini. Saya sudah paham ini. Sehingga gak perlu lagi saya mendengarnya. Karena sudah dengar. Karena sudah paham saya. Saudara-saudara, apakah itu ada? Apakah tanda-tanda ini ada dalam diri kita? Kalau ada, marilah segeralah kita periksa diri kita. Kalau ada tanda-tanda ini, segera kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Kalau hati saya sudah mulai muak akan firman-Mu. Kalau hati saya sudah mulai bosan akan firman-Mu. Kalau hati saya sudah mulai gak suka lagi akan firman-Mu. Tapi pada hari ini, dengan satu penyesalan, kita datang, ampuni saya Tuhan. Mulai hari ini, saya gak mau celaka itu datang dalam hidup saya. Tapi saya mau berkat itu datang dalam hidup saya. Saya cinta akan firman-Mu. Saya mengasihi Engkau. Saya cinta akan firman Allah. Saudara-saudara, ini kita lihat tanda-tanda. Kalau ada, datang dengan penyesalan kepada Tuhan. Apa sebabnya orang bosan akan firman Tuhan? Ini kita lihat. Apa sebabnya orang muak akan firman Tuhan? Yang pertama, sebab ada dosa dan percintaan akan dunia ini. Nah, kalau dosa mulai masuk, kalau percintaan akan dunia ini mulai memenuhi hati seseorang, kesukaan akan firman Allah, kecintaan akan firman Allah mulai luntur, mulai muak akan firman Allah. Coba kita membaca 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini bukan dari Allah. Ini dari dunia. Saudara-saudara, kalau ada keinginan-keinginan ini akan membuat kecintaan akan firman Tuhan jadi habis. Karena yang ada dalam hatinya, yang ada dalam pikirannya adalah percintaan akan dunia. Percintaan akan kemewahan dunia, percintaan akan kekayaan, percintaan akan dosa, akan hawa nafsu, akan kedagingan, akan keinginan-keinginan hal-hal yang salah. Sehingga ketika itu datang, ketika itu ada dalam hati pikiran seseorang, kecintaan akan firman Allah akan jadi habis. Kalau ada percintaan akan dunia, kalau ada dosa dan kejahatan, jangan tunda besok. Pada hari ini, kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Buang percintaan akan dunia ini. Buang kecintaan akan dosa dan kedagingan serta hawa nafsu. Kalau tidak,
saudara akan muak sama firman. Saudara akan bosan akan firman. Yang kedua, kenapa orang bosan? Hatinya nyabang, nggak fokus, terpesona dengan yang lain. Mari kita lihat Galatia pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi orang-orang Galatia bodoh, saudara-saudara. Sehingga dia terpesona, hatinya nyabang dengan yang lain. Ayat yang ketiga, apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi diawali dengan roh, hatinya nyabang, dan kemudian hatinya terpikat akan daging bercabang. Saudara-saudara, mari kita fokus. Cintai akan Tuhan, cintai akan firman-Nya. Yang kedua, hatinya bercabang. Yang ketiga, orang bosan karena dia menolak salib, membuang salib. Coba kita baca Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yang mau ikut Yesus, dia harus menyangkal diri. Dia harus pikul salib tiap hari dan mengikut Yesus. Oleh sebab itu, gereja-gereja tandanya, simbolnya, lambangnya salib. Jangan dibuang salib itu, digantikan dengan hal-hal yang lain. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan, menyangkal diri pikul salib tiap hari, bukan hari Minggu saja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap hari, tiap hari. Pikul salib, menyangkal diri. Tapi kalau orang mulai mau tanggalkan salib, mulai letakkan salib itu, nggak suka lagi akan firman, bosan akan firman, muak akan firman, seperti orang Israel. Saudara-saudara, siapa yang mau buang salib? Artinya mau hidup sesukanya sendiri. Artinya tidak mau menyangkal diri, tapi menuruti kedagingan dan hawa nafsu. Hari ini, kalau Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara-saudara, segera balik kepada Tuhan. Pikul salib, menyangkal diri, ikut Tuhan tiap-tiap hari. Haleluya, haleluya. Akibatnya, kalau orang bosan akan firman, celaka. Mari kita membaca Bapak Ibu Saudara-saudara, Amsal Soleman pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya loh. Ada akibatnya. Tanda celaka. Akibatnya dahsyat, saudara-saudara. Gak bisa dianggap remeh, gak bisa dikecilkan ini.
Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Amsal 13. Ya, ayatnya 13, fatsalnya juga 13. Celaka bagi siapa? Bagi orang-orang yang meremehkan firman. Saudara-saudara, orang yang meremehkan firman, orang yang bosan akan firman akan dapat hukuman. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ya, ayat yang ke-10 dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena apa? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Firman Allah is kebenaran. Saudara-saudara, orang-orang gak menerima akan firman Allah, tidak menerima dan tidak mengasihi firman, binasa. Dahsyat akibatnya, bukan? Oleh sebab itu saudara-saudara, perhatikan baik-baik, akan mendatangkan hukuman ketika seseorang mulai muak, bosan akan firman. Racun ular itu terus bekerja dengan luar biasa loh. Satu keluarga yang tinggal di Sodom, Gomora, Lut. Ketika itu ada 2 orang malaikat Tuhan yang datang ke sana. Saudara-saudara, penduduk Sodom itu mau berbuat jahat, kejahatan seksualitas mereka luar biasa. Homoseks, laki dengan laki. Mereka lihat ada 2 orang lelaki datang ke rumah Lut. Mereka mau berbuat dosa. Ini racun ular yang dahsyat itu. Lut tiap hari mendapat berita-berita, masukan-masukan yang jahat. Sehingga akibatnya Lut dan keluarganya kena racun ular itu. Satu kali istrinya waktu jadi tiang garam, tinggal Lut dan kedua anaknya perempuan. Kakaknya ini, adiknya ini, dua-duanya ngajak papanya berzina. Papanya dikasih minum anggur, mabuk, mereka berzina. Dianggap gak apa-apa. Racun ular sudah bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Hubungan seks antara bapak dan anak sendiri melahirkan 2 bangsa, Moab dan Amon. Dan ini najis, keji di hadapan Tuhan. Racun ular terus bekerja, merusak pikiran daripada Lut dan kedua anaknya. Saudara-saudara, orang yang bosan akan firman Allah, mereka bisa tertawa, senyum, tapi hatinya merana loh. Mari kita baca Amsal Soleman pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 14. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Kelihatannya ketawa-ketawa.
pada waktu melasatkan dagingnya hawa nafsunya. Kelihatannya senang, happy-happy. Di dalam tertawa, hatinya merana. Lah, seakan-akan bertentangan ya. Ketawa, tapi hati merana. Beberapa banyak saudara-saudara, orang-orang yang punya profesi menghibur orang lain, menyenangkan orang lain, menghibur. Apakah yang menghibur ini juga hatinya senang, terhibur? Kalau kita melihat dengan seksama, ada beberapa banyak di antara mereka yang kena narkoba, saudara-saudara. Mereka bisa tertawa, hati merana. Hati merana. Mereka bisa senyum, hati merana. Tapi ada satu kabar baik. Kalau umat Tuhan cinta akan firman Tuhan, hati saudara sukacita, penuh damai sejahtera yang luar biasa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan mengawali hati dan pikiranmu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, perhatikan, yang berbahagia bukan yang punya banyak duit. Yang berbahagia bukan karena kedudukan yang tinggi. Yang berbahagia bukan karena pintar dan dapat gelar yang begitu banyak. Yang berbahagia, mari kita baca Lukas 11 ayat 28. Saya berdoa semua saudara-saudara berbahagia. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kalau hari ini saudara mendengarkan firman Allah dan tidak merasa muak, tidak merasa bosan, tapi saudara memelihara, menyimpan dalam hati, melakukan setiap apa yang Tuhan mau, Anda dan saya adalah orang-orang yang beruntung. Sebab kita adalah orang-orang yang berbahagia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Oh haleluya. Anda orang yang berbahagia. Saudara adalah orang yang berbahagia. Keluarga saudara orang-orang yang berbahagia. Karena hari ini saudara dengar firman Allah, saudara pelihara, simpan dalam hati. Lakukan itu. Tidak merasa muak, tidak merasa bosan, tapi menerima dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan itu kunci hidup bahagia. Baik di bumi, bahkan nyambung sampai kepada hidup yang kekal. Mari kita membaca Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow, siapa yang tidak lupa memperkatakan kitab Taurat ini, merenungkan itu siang dan malam, kemudian bertindak hati-hati, gak sembarangan, gak sembrono, bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Tindakannya hati-hati, dicocokkan dengan apa yang tertulis di dalamnya. Nah, orang yang demikian dikatakan dalam kitab Yosua,
Dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari. Perkatakan firman Allah. Mari semua. Renungkan firman Allah. Orang cuman bilang, saya pokoknya mau berhasil. Saya mau beruntung. Lah pakai apa? Firman Allah. Perkatakan. Deklarasikan. Bicarakan firman Allah. Deklarasikan. Katakan. Renungkan siang malam. Ini kunci. Ini kunci keberhasilan loh. Perjalanan saudara berhasil. Saudara beruntung. Ini rahasia. Saudara dapat hari ini. Mau berhasil, mau beruntung, deklarasikan firman Allah. Renungkan siang malam. Berhasil dan beruntung. Haleluya. Lagi, Mazmur 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang kan maunya ayat yang ketiga, kalimat terakhir. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mau usaha ini berhasil, bisnis itu berhasil, apa saja berhasil. Tapi rahasianya di situ, ayat 1, 2, 3. Baca lagi dengan seksama. Renungkan firman Allah. Dalam ayat yang kedua, kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkannya itu siang dan malam. Kalau dalam ayat pertama, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak ngikuti nasihat-nasihat orang fasik, tidak berdiri dalam jalannya orang berdosa. Kesukaannya, kerinduannya. Nah ini firman Allah. Kalau bosan celaka, tapi kalau suka, senang, rindu. Tadi Yosua 1 memperkatakan, deklarasikan, merenungkan itu siang dan malam. Anda berhasil, Anda beruntung. Mari, kunci ini sudah ada dalam tangan saudara-saudara. Kunci apa? Keberhasilan. Kunci apa? Keberuntungan. Sudah ada dalam tangan kita. Tinggal lakukan. Kalau kemarin-kemarin saudara gak mau pikul salib, gak mau menyangkal diri, saudara mulai muak, saudara mulai bosan, gak pernah deklarasikan firman Allah, gak pernah renungkan firman Allah. Tapi mulai hari ini rindu, baca firman, deklarasi, perkatakan firman, siang dan malam. Anda berbahagia, Anda berhasil, Anda beruntung. Siapa yang rindu? Siapa yang rindu? Siapa yang rindu? Aku mengasihi Engkau Yesus. Ku renungkan siang dan malam, merenungkan firman-Mu dan melakukan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kuncinya sudah di tangan saudara. Kuncinya sudah di tangan saudara. Anda berhasil, Anda beruntung. Sudah di tangan saudara. Deklarasikan dan mulai memperkatakan, merenungkan, menyimpan dalam hati cinta akan firman Allah. Baca tiap hari. Saudara akan melihat pertolongannya nyata. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
sungguh-sungguh aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Siapa yang mau katakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Siapa yang mau mulai hari ini saudara mengasihi Yesus dan mengasihi firman? Deklarasi tiap-tiap hari merenungkan itu siang dan malam. Cinta akan firman, bukan muak, bukan bosan, mengasihi. Siapa yang mau? Taruh tanganmu di dada dan ambil satu komitmen. Tuhan, aku cinta firman-Mu. Kunci keberhasilan, keberuntungan sudah ada di tangan saudara. Tinggal pakai, tinggal gunakan. Saudara orang-orang yang berhasil dan beruntung. Haleluya. Taruh tanganmu di dada, menyanyikan pujian ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Yesus menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami sudah bawa kunci keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup kami. Kunci itu sudah kami pegang dan tinggal kami akan membuka itu. Kami merenungkan, mendeklarasikan firman-Mu tiap-tiap kali. Umat Tuhan akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Dan sungguh-sungguh hari ini kami diberkati oleh Tuhan.
kami merasakan hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Dan sungguh kami tahu Tuhan akan pegang erat tangan kami. Kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kami cinta akan Tuhan. Kami cinta akan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Indonesia. Engkau menolong Tuhan. Bahkan tenaga-tenaga medis, para perawat, para dokter, dimanapun berada, Tuhan juga memberkati. Bahkan Engkau tolong vaksinasi yang sedang terus dikerjakan ini di seluruh pelosok tanah air, supaya boleh berhasil dengan baik. Dan Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak orang dimenangkan. Ada banyak orang percaya kepada Yesus. Indonesia juga diberkati oleh Tuhan. Kota-kota kami, tempat di mana kami tinggal, diberkati oleh Tuhan. Engkau yang memulihkan bangsa ini. Engkau yang memberkati Indonesia. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih. Berkati Pak Presiden Joko Widodo. Berkati wakilnya Bapak Kiai Haji Makruf Amin. Engkau memberkati para menteri dan seluruh TNI, Polri dan jajarannya. Berkati Tuhan, berikan hikmat, dan Engkau yang menolong semuanya. Terpujilah nama-Mu. Dan di penghujung ibadah ini, kami hanya memohonkan berkat Tuhan turun ke atas kami umat-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kiranya menerima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan sama-sama, kiranya Engkau memberkati aku. Memberkati seluruh umat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pada hari ini saudara-saudara diberi kunci, satu rahasia yang besar tentang keberhasilan, keberuntungan. Pakai kunci ini, maka setiap umat Tuhan akan mengalami terobosan demi terobosan. Jangan muak akan firman. Jangan benci akan firman. Jangan bosan akan firman. Sebab itu adalah tanda celaka. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat buat seluruh saudara. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat segala dukungan, doa dari seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Untuk pelayanan, pekerjaan Tuhan yang ada dari kota Batam ini. Dari kota Batam, kiranya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Haleluya.